kali ini saya akan membahas mengenai plasenta previa. Jadi, plasenta sendiri itu artinya adalah ari-ari. Nah, itu bahasa yang sering atau awam yang kita dengar oleh orang-orang kampung ya. Jadi, plasenta itu ari-ari. Plasenta previa adalah plasenta yang letaknya abnormal, yaitu pada segmen bawah uterus, sehingga nanti dapat menutupi sebahagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Nah, berat plasenta itu sekitar 500 gram. Nah, plasenta ini berbentuk bundar dengan tebal 2,5 cm dan diameter 15-20 cm. Nah, tali pusat ini nanti berhubungan dengan plasenta dan biasanya tali pusatnya di tengah. Plasenta ini sebenarnya berasal dari sebahagian janin. Jadi daging janin itu nanti akan terbentuk, sebagiannya akan terbentuk plasenta. Nah, kemudian ada jenis-jenis plasenta previa. Yang pertama ada plasenta previa otalis, yaitu plasenta yang menutupi seluruh pembukaan tertutup oleh jaringan plasenta. Yang kedua ada plasenta previa normal, artinya plasenta ini normal, tidak menutupi bagian pembukaan, artinya plasentanya normal, kedudukan atau tempatnya itu dia tidak menutupi pembukaan. Yang ketiga ada plasenta marginal, di mana letak plasenta di pinggir berada tepat pada pinggir pembukaan. Dan yang keempat ada previa partialis, jadi sebahagian pembukaan ini tertutup oleh jaringan plasenta. Kemudian ada fungsi plasenta, yang pertama sebagai alat yang memberi makan pada janin, yang kedua nantinya mengeluarkan bekas metabolisme, yang ketiga sebagai pemberi zat asam dan juga mengeluarkan CO2, yang keempat pembentukan hormon, dan yang kelima sebagai alat penyalur berbagai antibodi ke janin. Perdarahan antepartum akibat plasenta previa terjadi sejak kehamilan, yaitu 10 minggu saat segmen bawah uterus membentuk. Jadi mulai dari melebar, kemudian serta menipis. Umumnya ini terjadi pada trimester pertama. Perdarahan ini tidak dapat dihindari karena ketidakmampuan serabut otot segmen bawah uterus untuk berkontraksi seperti pada plasenta letak normalnya. Nah, ibu yang menderita plasenta previa ini akan terdapat beberapa komplikasi. Yang pertama, pada ibu dapat terjadi perdarahan hingga syok akibat perdarahan. Kemudian nanti menderita anemia karena perdarahan pasentitis. Anemia nantinya terjadi karena kekurangan darah. Yang kedua, pada janin biasanya terjadi persalinan prematur dan komplikasi seperti asfiksi berat. Perdarahan antepartum akibat plasenta previa terjadi sejak kehamilan, yaitu 10 minggu saat segmen bawah uterus membentuk. Jadi mulai dari melebar, kemudian serta menipis. Umumnya ini terjadi pada trimester pertama. Perdarahan ini tidak dapat dihindari karena ketidakmampuan serabut otot segmen bawah uterus untuk berkontraksi seperti pada plasenta letak normalnya. Nah, ibu yang menderita plasenta previa ini akan terdapat beberapa komplikasi. Yang pertama, pada ibu dapat terjadi perdarahan hingga syok akibat perdarahan. Kemudian nanti menderita anemia karena perdarahan pasentitis. Anemia nantinya terjadi karena kekurangan darah. Yang kedua, pada janin biasanya terjadi persalinan prematur dan komplikasi seperti asfiksi berat. Nah, ada gejala utama plasenta previa adalah perdarahan tanpa alasan dan tanpa nyeri. Biasanya perdarahan pertama biasanya tidak banyak sehingga tidak berakibat fatal. Nah, nanti perdarahan berikutnya itu hampir selalu banyak dari sebelumnya. Jadi darah sebelumnya itu sedikit, nanti selanjutnya sampai seterusnya itu biasanya lebih banyak dari sebelumnya. Nah, sumber perdarahan ialah sinus uterus yang terobek karena terlepasnya plasenta dari dinding uterus. Nah, diagnosis dari penyakit plasenta previa, yang pertama ada anamnesis, yang kedua pemeriksaan luar, yang ketiga pemeriksaan in specula, yang keempat penentuan letak plasenta tidak langsung, yang kelima pemeriksaan ultrasonografi, dan yang keenam diagnosis plasenta previa secara definitif.
face in your face.